Baik, Bapak Ibu, selamat datang di acara workshop program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung. Selamat bergabung, Tabi pun kalau di Lampung ya. Apa kabar semuanya? Ya pun, ya. Kalau jawabannya orang Lampung tuh ya pun. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan segera dimulai. Nanti akan ada moderator yang memandu acara kita. Jadi di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih telah bergabung di acara workshop program studi arsitektur UBL ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja saya akan memberikan mandat kepada moderator kita, Bu Sofia Islamia Ishar. Silakan Bu Sofia. Kan kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Sofia. Pada hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada program studi arsitektur. Nanti kita akan kedatangan seorang narasumber yang harapannya nanti akan memberikan kita masukan dan juga koreksi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan mulai dari pengumuman hibah, pengumuman bahwa kita mendapatkan hibah implementasi MBKM ini. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke sesi materi oleh narasumber, akan ada sambutan dulu dari Kak Prodi, Program Studi Arsitektur Universitas Bandar Lampung, yaitu Pak Haris Murwadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Haris. Mohon izin Pak Haris, suaranya kok nggak ada ya? Maaf, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembicara pada workshop hari ini yaitu Bapak Yanuar Dwi Prastyo, SPDI, MA, PhD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta, baik di lingkungan Universitas Bandar Lampung maupun di luar Universitas Bandar Lampung, para tamu undangan yang telah hadir berkenan untuk mengikuti agenda hari ini. Ya, agenda ini terbuka untuk umum karena kami sangat concern pada sharing pengetahuan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti acara hari ini, yaitu terkait dengan workshop implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa Prodi Arsitektur UBL merupakan satu dari 6 prodi arsitektur yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengerjakan update kurikulum yang sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan saya tidak akan berlama-lama karena kita intinya akan mengikuti proses pembelajaran bersama Pak Yanuar PhD.
Dan sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan acara workshop ini. Dan akhirnya selamat mengikuti workshop bersama Bapak Yanuar PhD. Terima kasih. Pak Yanuar juga sudah bergabung. Terima kasih Pak Yanuar sudah bergabung di link ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke, terima kasih sambutannya Pak Haris Murwadi. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah datang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, narasumber kita kali ini adalah Bapak Yanuar Dwi Prasetyo PhD. Beliau adalah Direktur CLC, kalau di UBL namanya Teaching Learning Center. Jadi mulai dari awal proses adanya kebijakan MBKM sampai ke tahap ini beliaulah yang menjadi koordinator di kampus kami. Nah, kami persilahkan Pak Yanuar untuk memberikan arahan untuk kami semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sofia, terima kasih Pak Haris. Yang saya hormati Pak Haris selaku Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Bandar Lampung dan Bapak Ibu dosen Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung. Juga yang saya hormati teman-teman dosen dari berbagai universitas yang hari ini menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk program studi arsitektur yang telah memberikan waktu kepada kita semua, memfasilitasi kita untuk belajar bersama. Disampaikan tadi bahwa saya sebagai Direktur TLC dan memang dari awal sejak kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diluncurkan, insya Allah saya memang begitu concern terhadap bagaimana proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Bandar Lampung. Dan mudah-mudahan hari ini bisa memberikan sedikit apa yang saya pahami, bukan berarti saya yang paling paham tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan bagaimana reorientasi kurikulumnya. Yang paling paham adalah Bapak Ibu di lingkaran pembuat kebijakan dan buku panduannya. Dan saya dan kita semua hanya bisa belajar dari buku panduan. Dan mungkin nanti kita akan memberikan masukan-masukan terhadap berbagai kebijakan dan buku panduan yang ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi, tapi mungkin saya mohon izin untuk sedikit mempresentasikan materi dan mungkin nanti bisa menjadi bahan untuk diskusi selanjutnya. Pada agenda pada pagi hari ini ada 4, Bapak Ibu. Mohon maaf nanti ketika di pertengahan jalan, apabila Bapak Ibu langsung punya pertanyaan, mohon izin Pak Haris untuk bisa di stop saya dan langsung pertanyaan langsung diskusi gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan yang ada pada teman-teman semua bisa langsung kita diskusikan dan kita klarifikasikan. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penyamaan persepsi dulu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena dari beberapa kali diundang teman-teman untuk menjadi pembicara tentang Merdeka Belajar, saya masih menemukan ada beberapa perbedaan persepsi. Apa sih sebenarnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Yang kedua, ini yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini, yaitu penyesuaian kurikulum. Apakah kurikulum kita yang ada selama ini harus berubah? Jika berubah, apakah harus berubah total atau hanya penyesuaian saja? Maka itu nanti akan kita bahas bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya tetap berdasarkan juga dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, yang ketiga ini terkait dengan bagaimana implementasinya, apa landasan hukumnya terkait dengan kebijakan akademik. Siapa yang akan mengelola Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Atau siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dan kalaupun sudah ada institusinya, maka bagaimana prosedur operasional baku dan penjaminan mutunya? Nah, yang terakhir ini yang juga penting adalah strategi implementasinya.
bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di dalam proses pembelajaran kita. Bapak Ibu, untuk kebijakan Merdeka Belajar kita panduannya ini, tetapi ini juga masih panduan yang bersifat umum. Seperti misalnya penjaminan mutu, belum ada mutu peserta, mutu proses, mutu penilaian belum ada di sini. Maka di Universitas Bandar Lampung kita juga mengembangkan panduan praktis tersendiri yang nanti bisa saya share ke Pak Haris dan teman-teman di arsitektur supaya bisa menjadi rujukan panduan implementasi Merdeka Belajar di Universitas Bandar Lampung. Nah, kebijakan Merdeka Belajar itu diluncurkan pada awal Januari, pada sekitar Januari 2020. Ada 4 paket, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah paket keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Landasannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Apa sih hak belajar 3 semester di luar program studi? Itu adalah hak mengambil SKS pembelajaran di luar program studi dan perubahan definisi satuan kredit semester. Maka dari kebijakan itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah mengambil 20 SKS maksimal di program studi lain di dalam universitas atau sama PT-nya. Yang kedua adalah mengambil pembelajaran maksimal 40 SKS di luar program studi, baik itu di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Nah, perlu kita pahami bahwa hak belajar 3 semester ini menurut Permendikbudnya adalah kewajiban bagi universitas. Tetapi dia merupakan hak, artinya mahasiswa tetap boleh belajar tidak merdeka, artinya mengikuti kurikulum kita. Maka dalam reorientasi kurikulum, kita tetap harus punya kurikulum program studi yang tidak ada kegiatan merdeka belajarnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana matriks keterkaitan antara kurikulum program studi dengan kurikulum program dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. SKS juga berubah definisinya, yang tadinya adalah jam belajar, sekarang adalah jam kegiatan. Jadi selama mereka berkegiatan dari mulai persiapan, penyusunan proposal, implementasi, evaluasi, presentasi sampai dengan pelaporan itu masuk dalam hitungan SKS-nya dalam waktunya. Nah, karena ini merupakan kewajiban, seharusnya di Permendikbud itu ada kapan harus dimulai. Tetapi ternyata setelah kita cari di Permendikbud nomor 3 itu tidak ada batasan bagi perguruan tinggi kapan waktunya harus memberikan hak. Artinya kalau prodi Bapak Ibu atau prodi arsitektur belum siap, tapi harusnya siap karena sudah dapat hibah, maka semester depan harus mulai implementasi. Tetapi di Permendikbudnya tidak ditemukan kapannya. Terus kemudian semester berapa mahasiswa boleh mengikuti Merdeka Belajar? Ini tidak ada panduan pastinya, tetapi dari peraturan-peraturan yang lain, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa boleh merdeka itu mulai dari semester 3 atau tahun kedua. Lalu bagaimana, apa saja kegiatannya, itu tergantung dari kebijakan program studi atau perguruan tinggi masing-masing. Nah, sekarang apa sih sebenarnya esensi dari kegiatan Merdeka Belajar ini? Apakah Merdeka Belajar bisa dibatasi? Lalu apa makna Merdeka Belajar bagi mahasiswa? Yang saya tangkap dari Permendikbud itu esensinya adalah memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan passion-nya, untuk melakukan pembelajaran sesuai minat, bakat, dan passion-nya. Artinya apa? Kalau mahasiswa prodi arsitektur tahu-tahu ingin mengambil satu semester di program studi bahasa Inggris yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan arsitektur, apakah boleh? Seharusnya tidak bisa dilarang. Tetapi karena esensi dari kegiatan Merdeka Belajar itu adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi dan atau menambah capaian pembelajaran lulusan. Sehingga kalau sudah Merdeka Belajar maka mereka boleh mengambil apapun. Tetapi karena di perguruan tinggi ada aturannya, kita boleh mengarahkan Bapak Ibu. Artinya kalau program studi arsitektur tahu-tahu mau belajar pendidikan bahasa Inggris padahal tidak ada kaitannya sekali. Kalau memang mahasiswanya passionnya di situ tidak boleh kita larang. Tetapi sebagai program studi kita boleh mengarahkan. Oh kalau gitu ambilnya ini aja, segini saja dan sebagainya. Karena setiap kegiatan Merdeka Belajar itu wajib dibimbing oleh dosen pembimbing dari program studi atau universitas. Saya ambil contoh yang pertama adalah pembelajaran lintas prodi di lingkungan universitas yang sama.
Jadi prodi arsitektur UBL mengambil di prodi bahasa Inggris, itu boleh. Yang kedua, prodi arsitektur UBL mengambil prodi arsitektur di ITS misalnya, atau di UGM pembelajarannya, itu juga boleh. Atau program studi arsitektur di UBL mengambil program studi ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Boleh juga, itu tidak bisa dilarang karena esensi dari Merdeka Belajar adalah memenuhi capaian pembelajaran atau menambah capaian pembelajaran. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan atau mau berdiskusi tentang pemahaman terkait Merdeka Belajar. Nah, di Universitas Bandar Lampung semester 1 dan 2 tidak boleh, baru semester 3. Nah, nanti maka desain kurikulumnya akan seperti apa? Kalau 1 dan 2 tidak boleh, maka mahasiswa harus mengikuti kurikulum program studi paketnya. Kalau semester 3 sampai semester 7 mereka sudah boleh ambil mata kuliah lintas prodi, maka bagaimana kebijakan akademik di tingkat perguruan tinggi? Di tingkat prodi arsitektur, apakah akan diakui ataukah akan seperti apa prosedur operasional bakunya? Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, di kompetensi inti program studi itu harus mencapai minimal 84 SKS. Kenapa minimal 84 SKS? Karena hak belajar 3 semester selama 3 semester itu maksimalnya adalah 60 SKS. Maka kalau mahasiswa lulus 144 SKS, maka kompetensi core prodi adalah 84 SKS. Bagaimana caranya di kurikulum supaya core prodi ini tercapai dulu, baru kemudian mereka boleh menambah. Artinya kalau Merdeka Belajar selain memenuhi, mereka juga boleh menambah capaian pembelajarannya. Boleh di internal UBL, lintas prodi, di luar UBL, atau bahkan di luar Universitas Bandar Lampung atau di luar institusi pendidikan tinggi. Ada 8 kegiatannya, ada pertukaran pelajar, magang, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itu harus dibimbing oleh dosen pembimbing dari Universitas Bandar Lampung. Ini adalah hak dan kewajiban pemangku kepentingan, mungkin nanti bisa dipelajari. Yang ingin saya tekankan adalah program studi itu memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyesuaikan kurikulum. MK kompetensi intinya. Karena sebagai prodi kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa lulusan program studi arsitektur memiliki kecakapan sarjana arsitektur. Sehingga desain kurikulum menjadi sangat penting. Bagaimana kegiatan Merdeka Belajar itu tidak mengganggu kompetensi inti yang ada di program studi arsitektur. Memfasilitasi mata kuliah lintas prodi itu nanti ada tersendiri. Kemudian melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan di luar prodi dan luar PT. Kalau di buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang baru dikeluarkan oleh Ristek Dikti 9 Oktober kemarin, di buku itu disebutkan bahwa kita harus membuat RPS. Jadi misalnya gini Pak Haris, mahasiswa arsitektur ada yang magang di perusahaan arsitektur. Maka kegiatan magang itu harus dibuatkan RPS tersendiri. Kalau di buku panduan KPT 2020. Tetapi di UBL kita membuatnya lebih simpel. Mahasiswa magang itu nanti punya dokumen namanya kesepakatan perolehan kredit pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa, dosen, dan pembimbing lapangan atau pendamping lapangan. Dan disetujui oleh Kaprodi atau unit program Merdeka Belajar. Prodi juga harus menyiapkan alternatif mata kuliah daring. Karena apa? Karena dalam implementasi Merdeka Belajar, nanti prodi, mahasiswa itu tetap boleh ambil 24 SKS. Sedangkan Merdeka Belajar maksimal diakui 20 SKS. Bagaimana sisa 4-nya? Karena ini nanti berpengaruh terhadap hak mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Bagaimana implementasinya nanti akan saya diskusikan di bagian selanjutnya. Ini tugas dan kewajiban mahasiswa, ini tugas dan kewajiban unit pelaksana. Nah, sekarang kita masuk ke penyesuaian kurikulum. Tadi di awal saya sudah menyampaikan apakah kurikulum program studi harus berubah atau boleh nggak tetap. Nah, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kurikulum, mungkin dalam persepsi Bapak Ibu, kurikulum adalah list mata kuliah. Ini adalah matriksnya, bagaimana mata kuliah disusun mulai dari semester 1 yang jumlahnya 22, ini sebelum direorientasikan.
Di sini kita lihat yang warna kuning itu adalah mata kuliah umum MKU, Pancasila, Kewarganegaraan dan sebagainya, juga mata kuliah universitas. Tempatnya di awal. Maka mata kuliah inti prodi yang ada di prodi bahasa Inggris, ini contohnya adalah prodi bahasa Inggris, itu akan ngumpulnya di atas. Sedangkan Merdeka Belajar itu harusnya kompetensi inti prodi sudah tercapai dulu 84 SKS. Maka bagaimana? Nanti akan kita lihat strukturnya di akhir. Pertanyaannya, apakah kurikulum harus berubah? Kalau saya menjawabnya iya, harus berubah. Apakah berubah total atau penyesuaian? Nah, ini tergantung dari seberapa recentkah kurikulum yang sedang kita gunakan. Kalau kurikulum kita sudah dari 2015, artinya memang sudah saatnya untuk berubah, jadi bisa berubah total. Karena kurikulum di UBL itu baru kita laksanakan 2019, artinya capaian pembelajaran, profil lulusan, mungkin masih banyak yang sesuai dengan kondisi saat ini, maka dia tidak perlu berubah. Sekali lagi pertanyaannya kapan? Ini tidak disebutkan secara spesifik dari Permendikbudnya, sehingga tidak ada batasan sebenarnya bagi program studi untuk segera melaksanakan Merdeka Belajar. Tetapi karena arsitektur dapat hibah, maka semester depan mau tidak mau kurikulum baru harus sudah diimplementasikan. Nah, kurikulum itu apa sih Bapak Ibu? Dari buku panduan yang baru, KPT 2020, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada KKNI, SN dan kebijakan Merdeka Belajar. Dokumen kurikulum, Bapak Ibu, kalau tadi dokumen kurikulum yang saya tunjukkan adalah list mata kuliah atau matriks mata kuliah, sebenarnya dokumen kurikulum itu tidak hanya itu. Maka nanti Pak Haris ketika menyusun dokumen kurikulum, ada ini loh 12 bab yang harus ada di dokumen kita. 12 bab itu apa aja? Identitas program studi, nama, akreditasi, alamat, dan sebagainya, gelar, dan sebagainya. Kemudian evaluasi kurikulum dan tracer study. Karena kita program studi yang sudah eksis, artinya tidak bisa menggunakan SWOT lagi. Artinya kita harus mengevaluasi kurikulum 2019, bagaimana sih ketercapaian CPL-nya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada landasan hukum yang perlu juga kita sampaikan, visi, misi, tujuan, dan core value university atau program studinya. Jadi nanti visi misi ini ada visi misi organisasi, ada visi misi keilmuan. Itu harus masuk juga di dalam dokumen kurikulum sehingga visi misi ini menjadi acuan pada capaian pembelajaran, pada mata kuliah dan sebagainya di kurikulum kita. Ada standar kompetensi lulusan, ada capaian pembelajaran lulusan, penetapan bahan kajian, sampai pada akhirnya adalah manajemen dan mekanisme pelaksanaan. Namun yang saya lihat dari buku panduan itu, Bapak Ibu, ada yang missing. Di dalam 12 bab itu, buku panduan tidak membahas di dalam babnya, Bapak Ibu, itu satu, profil lulusan dan deskripsinya. Maka setelah visi misi, tujuan, strategi, dan value, kita harus menentukan dulu profil lulusan arsitektur itu mau jadi apa. Dan profil lulusan ini sebaiknya kalau dari buku panduan itu dirumuskan oleh Asosiasi Program Studi Arsitektur. Jika sudah ada, maka arsitektur UBL harus mengacu pada ke sana. Boleh nanti baru ditambahkan yang menjadi ciri khasnya arsitektur UBL apa. Tetapi secara garis besar harus mengacu pada profil lulusan yang ditetapkan oleh Asosiasi Program Studi. Harapannya apa? Harapannya agar lulusan program studi arsitektur dari seluruh Indonesia itu memiliki standar minimal yang sama. Dan itu harus disepakati di asosiasi program studi. Nah, Bapak Ibu, ini langkah untuk menyesuaikan kurikulum kita. Kurikulum itu berubah karena beberapa hal. Satu, perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ipteks, dan juga ada perubahan kebijakan pendidikan. Nah, kurikulum program studi arsitektur yang akan berubah saat ini tentunya banyak dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan itu. Karena 2009 belum ada kebijakan Merdeka Belajar. Maka landasan utama kita dalam merubah kurikulum adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti. Mohon maaf itu salah ketik 2012.
Juga harus ada 6 Cs, 6 Cs, communication, collaborations, dan sebagainya. Ada 3 literasi baru yang harus masuk di dalam kurikulum, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Itu nanti ada di buku panduan KPT tahun 2020. Bapak Ibu, ini loh sebenarnya langkahnya dalam menyusun dan mengevaluasi penyesuaian kurikulum kita. Maka Bapak Ibu juga harus runtut cara berpikirnya. Tidak boleh hanya reorientasi kurikulum itu hanya merubah struktur kurikulumnya. Mata kuliah A tadinya di semester 5 jadi semester 2 dan sebagainya. Jadi review kurikulum itu harus menyeluruh sehingga dalam penjabaran mekanisme dan evaluasinya kita akan bisa melihat benang merah keterkaitan antar semua tahapan reorientasi kurikulum. Ini penjelasan tentang profil lulusan di dalam buku panduan. Seyogianya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis yang saya sebutkan tadi sebagai asosiasi program studi. Nah, kemudian dirumuskanlah CPL, capaian pembelajaran lulusan. Biasanya Bapak Ibu ini dari asosiasi juga sudah punya capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum itu sudah ada di SNDikti. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil langsung letterlet dari SNDikti dan ditambahkan ciri khas atau keunikan dari prodi arsitektur UBL. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan khusus, maka Bapak Ibu harus mengembangkan sendiri bekerja sama dengan asosiasi. Dan ini harus mengacu pada SNDikti, kemudian deskripsi dari KKNI, Perpres nomor 8 tahun 2012, kemudian juga dengan mempertimbangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini capaian pembelajarannya ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang perlu kita deskripsikan sebenarnya adalah pengetahuan dan keterampilan khususnya. Lulusan arsitektur itu harus tahu apa sih konsep, teori, dan sebagainya. Harus bisa apa, itu yang harus jelas kita berikan di dalam capaian pembelajaran lulusan. Nah, semua capaian pembelajaran lulusan itu kalau di KPT yang baru itu harus memuat kompetensi Industrial Revolution 4.0. Yang saya sampaikan tadi ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Bagaimana kompetensi itu, literasi itu bisa masuk ke dalam kurikulum kita, Bapak Ibu. Kalau memang belum ada mata kuliah yang membahas itu, maka boleh ditambahkan mata kuliahnya. Atau ditambahkan sebagai sub CPMK dari mata kuliah tertentu. Nah, unsur ini yang saya jelaskan tadi, keterampilan umum dan sikap itu sudah ada di SNDikti, pengetahuan dan keterampilan khusus itu yang harus dikembangkan oleh asosiasi program studi. Nah, bahan kajian mata kuliah dan bobot SKS ini harus ditentukan seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya adalah jika kita sudah punya kurikulum berjalan. Maka dari capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang 4 indikator tadi, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, kita lihat mata kuliah kita itu sudah mengacu pada CPL atau belum. Kalau tidak ada kaitannya, misalnya seperti MK3 dan MK4, keterkaitannya hanya 2 CPL, maka itu bisa digabungkan. Kalau tidak ada sama sekali keterkaitan dengan CPL, maka itu bisa dihapus. Jadi mata kuliah yang tidak berkontribusi sama sekali terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi, maka mata kuliah itu boleh dihapus. Bisa jadi Bapak Ibu, CPL yang sudah Bapak Ibu tetapkan dari prodi itu tidak ada kaitannya dengan mata kuliah, belum terkait dengan satu mata kuliah apapun. Maka prodi harus menambahkan mata kuliah baru agar capaian pembelajaran itu bisa dilakukan oleh satu mata kuliah atau tertentu. Penentuan bobot SKS dan estimasi waktunya dilihat dari seberapa banyak CPL yang harus ditempuh dari mata kuliah satu. Misalnya mata kuliah satu punya 4 CPL, maka kira-kira kisarannya adalah 90 jam, maka SKS-nya 2. Mata kuliah 2, mata kuliah 3 ada banyak CPL-nya. Kira-kira butuh waktunya 138, maka 3 SKS. Disesuaikan saja dengan beban 1 SKS adalah 170 menit pembelajaran.
Nah, ini Bapak Ibu yang sangat penting, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan silahkan saya di stop. Ini adalah struktur kurikulum yang sudah kita revisi. Di UBL kita berharap mata kuliah umum itu kita taruh ke atas, jadi lebih ke vertikal. Sehingga semester 1, 2, 3, 4 lebih banyak mata kuliah kompetensi inti prodi arsitektur yang di sana. Sehingga mata kuliah seperti innovation, kemudian entrepreneurship, kemudian mata kuliah umum lainnya itu bisa ditaruh di atas. Ada filosofi dan pertimbangannya. Kenapa? Karena mahasiswa sebelum boleh merdeka belajar di semester 5, itu kompetensi intinya harus matang dulu. Yang Mas Menteri mengibaratkan merdeka belajar itu seperti belajar berenang. Maka kemampuan berenang atau kemampuan arsitekturnya harus matang dulu di kolam berenangnya, di prodi arsitekturnya. Baru setelah mereka punya kemampuan berenang, boleh dilepas untuk berenang di laut, berenang di sungai, dengan kegiatan merdeka belajar. Dari struktur ini, Bapak Ibu, di mana kegiatan merdeka belajarnya? Kegiatan merdeka belajar itu adalah salah satu bentuk model pembelajaran, Bapak Ibu, bukan mata kuliah. Maka dia nempel saja di sebelahnya. Jadi ini kurikulum kita harus tetap lurus 8 semester. Merdeka belajar itu hanya di sampingnya. Artinya, kalau mahasiswa mau lurus saja lewat kurikulumnya boleh. Kalau dia mau merdeka 3 semester di luar program studi, maka dia agak keluar sedikit dari kurikulum program studinya. Bagaimana? Di semester 3 sampai semester 7 mereka boleh belajar di luar prodi di dalam lingkungan internal perguruan tinggi, di dalam UBL. Mulai dari semester 3 sampai semester 7. Tetapi Bapak Ibu harus hati-hati, maksimal 20 SKS, tidak boleh lebih. Yang kedua, pembelajaran di luar UBL, boleh di perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi. Ada 8 kegiatan pertukaran mahasiswa, kemudian magang, penelitian, dan sebagainya. Nah, merdeka belajar itu esensinya adalah memenuhi dan atau menambah CPL Prodi. Jadi program studi ini, CPL yang ada di mata kuliah kurikulum, bisa dipenuhi melalui Merdeka Belajar atau bisa ditambahkan melalui kegiatan Merdeka Belajar. Lalu bagaimana koneksi antara kurikulum kita dengan kegiatan Merdeka Belajar? Maka di situ perlu kita sebut namanya jembatan. Nah, jembatan ini apa? Adalah kesepakatan perolehan kredit pembelajaran. Maka Bapak Ibu sebelum mahasiswanya boleh belajar keluar dari prodi, maka harus disusun kesepakatan perolehan kredit pembelajaran. Isinya apa? Nanti akan saya tunjukkan di presentasi yang ada di bawah. Jadi ini Bapak Ibu bagaimana reorientasi kurikulum, bagaimana kaitan antara kurikulum program studi dengan kegiatan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu perlu kita pahami sebagai metode atau model pembelajaran. Jadi kompetensinya harus tetap ada pada kurikulum program studi kita. Boleh dipenuhi dengan Merdeka Belajar atau ditambah. Makanya tadi saya wanti-wanti 84 SKS core kompetensi prodi arsitektur harus dipenuhi dulu. Dengan cara mata kuliahnya kita padatkan yang kompetensi inti di awal-awal semester. Sehingga semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu benar-benar mata kuliah inti program studi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tadi ada 4 yang akan kita bahas. Pertama adalah kebijakan Merdeka Belajar, yang kedua adalah reorientasi kurikulum, yang ketiga adalah kebijakan akademik kerjasama kurikulum, dan yang keempat nanti adalah strategi implementasinya. Yang ketiga ini, Bapak Ibu, ini kerjasama itu wajib, harus ada. Karena di Permendikbud nomor 3 pasal 15 ayat 3 berbunyi, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester. Jadi tidak bisa kurikulum Merdeka Belajar atau kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan oleh prodi sendiri tanpa kerjasama dengan pihak luar. Karena untuk lintas prodi, lintas universitas, kemudian magang, harus ada perjanjian kerjasamanya. Nah, bagaimana? Harus ada kebijakan akademiknya.
yang kita susun, Bapak Ibu, sebagai luaran pertama adalah kebijakan akademik kerjasama implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana kebijakan akademiknya? Maka harus mencakup ini. Ada bentuk kegiatan Merdeka Belajar, apa saja yang menjadi fokus prodi arsitektur. Kan ada 8. Mana yang menjadi fokus, mana yang akan diutamakan. Itu harus ada di kebijakan akademik, sehingga ketika pelaksanaannya, arsitektur fokusnya pada 4 kegiatan ini, misalkan penelitian, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Yang lain akan diadakan apabila ada mahasiswa yang mengajukan proposal, tetapi tidak menjadi prioritas. Kelembagaan dan mitra, siapa yang bertanggung jawab di prodi arsitektur? Apakah prodi arsitektur di kaprodinya, ataukah siapa yang akan bertanggung jawab dalam implementasi kerjasama ini? Lalu perlu disusun juga prosedur operasional bakunya, caranya, mekanismenya, siapa yang tanda tangan, bagaimana penjaminan mutunya, kemudian strategi keberlanjutan. Jadi dalam kebijakan akademik yang akan kita susun sebagai luaran, minimal harus mencakup 5 hal ini. Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak Haris, kita sudah punya kebijakan akademik implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang isinya kurang lebih seperti ini. Ada tujuan, ada bentuk kegiatan, yang 8 tadi, kelembagaan, ada prodi, fakultas, dan PT, tugasnya apa masing-masing. Jadi dalam kebijakan akademik itu ada tupoksi dari masing-masing lembaga. Kemudian lembaga mitra. Kita harus tentukan siapa yang bisa menjadi lembaga mitra dan kriterianya apa. Pak Haris dan teman-teman tim nanti bisa lihat di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020 tentang indikator kinerja utama. Dalam indikator 6 itu ada kerjasama program studi. Nah, di bawahnya itu ada kriteria mitra. Siapa-siapa saja yang boleh menjadi mitra kita. Nanti silakan dipelajari Kepmennya. Di situ ada perusahaan multinasional, ada QS Top 100 berdasarkan prodinya, kemudian ada BUMN, ada pemerintah daerah, dan sebagainya. Nah, nanti di kebijakan akademik ini, Pak Haris, mohon diatur kriterianya apa. Kalau kita di level lokal Lampung, apakah itu harus level nasional? Kalau kita mau kerjasama dengan perguruan tinggi top 100 based on specific subjects, tentunya kan akan sangat sulit. Tetapi bukan tidak mungkin, itu bisa diatur di kebijakan akademiknya. Kemudian sumber daya dan pembiayaan, karena implementasi Merdeka Belajar pasti membutuhkan biaya. Maka apa kebijakan akademik dari program studi? Mekanisme, standar operasional baku, prinsip dan asas, monitoring dan evaluasi, harus ada juga penjaminan mutu, Pak Haris, karena Merdeka Belajar itu bukan merdeka lepas, tetapi merdeka yang tetap dalam koridor-koridor aturan yang sudah ditetapkan dan strategi keberlanjutan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Strategi implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini saya ambil dari buku panduan terbaru yang dikeluarkan 9 Oktober. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Merdeka Belajar. Ini mudah-mudahan dalam penyusunan kurikulum dan implementasi kerjasamanya, 4 hal ini tetap menjadi fokus atau perhatian yang penting bagi prodi. Yang pertama adalah kegiatan Merdeka Belajar tetap difokuskan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Sehingga fokus utamanya adalah CPL yang sudah disusun oleh prodi. Yang kedua, program studi harus menjamin bahwa mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar prodinya selama 3 semester. Kemudian, mahasiswa memiliki pengalaman belajar di dunia nyata. Jadi Merdeka Belajar ini fungsinya adalah untuk memberikan pengalaman belajar di dunia nyata, di dunia kerja, atau iduka, atau dudi istilahnya. Nah, kurikulum yang kita revisi atau reorientasikan itu harus bersifat fleksibel dan dapat segera merespons terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kita, di lingkungan kita. Bapak Ibu, ini strateginya hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang pertama adalah 144 SKS, kalau mahasiswanya nggak mau merdeka, ya sudah 144 SKS dilakukan di dalam prodi mereka sendiri. Tidak usah keluar yang lain-lain.
Yang kedua, jika ditambahkan dengan Merdeka Belajar, maka yang inti prodi 84 SKS harus tercapai dulu. Baru kemudian yang kedua, sebentar. Nah, yang kedua, 1 semester atau 20 SKS di prodi berbeda di dalam PT. Mohon maaf, ini buku panduan KPT-nya ada salah ketik. Ini harusnya 1 semester di luar prodi, tetapi di dalam lingkungan PT sendiri. Jadi masih di lingkungan UBL maksimal 20 SKS. Baru yang terakhir, 2 semester di prodi yang sama di PT berbeda, prodi berbeda di PT berbeda, atau bahkan di luar institusi perguruan tinggi. Programnya bisa ditentukan oleh kementerian, dibentuk model kerjasama, bimbingan dosen, diperlukan model konversi, dan bobot SKS-nya. Bapak Ibu, di dalam Permendikbud itu wajib, tapi sekali lagi tidak disebutkan kapan kita harus memulai implementasinya. Jadi program studi yang memang belum siap, ya boleh saja tidak harus semester ini mengimplementasikannya. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa mahasiswa dengan capaian pembelajaran atau kemampuan akademik tinggi itu boleh mengambil 24 SKS. Pertanyaannya, Merdeka Belajar itu kan maksimal diakuinya 20 SKS per semester. Lalu bagaimana kalau mahasiswa IPK-nya 4, tetapi dia mau Merdeka Belajar, penelitian misalnya. Apakah dia hanya boleh 20? Tidak, Bapak Ibu. Makanya program studi harus menyediakan model pembelajaran daring. Sehingga walaupun 20 SKS dilakukan melalui program Merdeka Belajar, penelitian, mahasiswa tersebut tetap boleh mengambil perkuliahan secara daring di PT sendiri, di PT lain, atau dengan menggunakan Massive Open Online Course. Sehingga beban belajarnya bisa maksimal 24. Karena ini terkait dengan hak mahasiswa dan lama lulusnya dia, durasi studinya. Jangan sampai Merdeka Belajar justru akan menghambat mahasiswa untuk bisa lulus 7 semester atau 8 semester. Maka Merdeka Belajar dilakukan, prodi harus membentuk pembelajaran daring. Boleh dilakukan di dalam prodi atau di luar prodi. Saya kasih contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Mahasiswa A memiliki jatah SKS 23 misalnya. Maka dia boleh belajar dengan salah satu kegiatan Merdeka Belajar, berwirausaha, magang, membangun desa, dan sebagainya, maksimal 20 SKS yang akan diakui. Berarti kan dia masih punya 3 SKS. Maka 3 SKS ini boleh dilakukan sebagai pembelajaran daring di perguruan tinggi mitra, di universitas lain, di perguruan tinggi asal kita, atau pembelajaran dengan model MOOC, Massive Open Online Course, yang itu diakui oleh program studi. Jadi Merdeka Belajar jangan sampai membatasi hak mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Sehingga hak dia mengambil 24 SKS, 23 SKS, harus tetap terpenuhi dengan adanya pembelajaran daring. Nah, bagaimana dengan pengakuan kreditnya? Apakah harus diakui melalui transkrip nilai atau melalui SKPI? Yang lintas prodi, Bapak Ibu, bisa diakui melalui konversi atau credit earning. Ada 2, perlu saya jelaskan. Konversi ini adalah ketika mata kuliah yang di luar prodi itu dikonversi sehingga nama dan beban SKS mata kuliah yang ada di transkrip itu nanti sesuai dengan kurikulum prodi. Atau credit earning, kalau capaian pembelajaran lulusannya berbeda sama sekali dengan mata kuliah apapun di kurikulum kita. Misalnya, prodi arsitektur mengambil public speaking, sedangkan di kurikulum arsitektur tidak ada capaian pembelajaran yang public speaking, maka boleh kode ED 501 public speaking 2 SKS dari PBI UBL itu masuk ke transkrip nilai mahasiswa. Itu kalau sesama UBL sudah bisa, karena PD Diktinya sudah siap. Bagaimana dengan luar UBL? Ternyata belum siap. Maka ini harus diakui melalui, boleh ditranskrip, boleh dikonversi dengan sedikit memaksakan, atau diakui melalui SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, untuk mempermudah konversi, Bapak Ibu, di UBL sebelum melakukan Merdeka Belajar, maka mahasiswa harus membuat kesepakatan perolehan kredit pembelajaran. Di mana nanti saya jelaskan,
itu menyebutkan kegiatannya apa, CPL yang harus dikuasai apa, lama durasi waktunya apa, sehingga nanti konversinya akan jauh lebih mudah untuk diakui oleh program studi. Yang kedua, apabila tidak bisa masuk ke transkrip, maka pengakuannya boleh masuk ke SKPI sesuai dengan Permendikbud Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian ini ada yang bentuknya free form, bentuk structured form, ada bentuk blended, tetapi PD Dikti belum siap Bapak Ibu, sehingga saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian yang bentuk free form maupun yang blended form. Harus kita laksanakan sebagai bentuk terstruktur atau ada nama mata kuliahnya. Ini contoh yang free form, saya tidak menyarankan hard skills, soft skills, karena nanti begitu mau dimasukkan ke KHS mahasiswa, itu tidak ada tombolnya. Kalau mau ngeprint transkrip nilai mahasiswa, PD Dikti belum ada tombolnya. Jadi jangan dilakukan dulu Bapak Ibu ini. Beberapa kali saya konsultasi dengan Bilmawa, PD Diktinya sedang berusaha bagaimana kompetensi yang dari soft skills atau hard skill ini yang bentuknya free form itu bisa terakomodir. Tetapi untuk saat ini lebih baik menggunakan yang structured form dalam bentuk mata kuliah. Apakah sistem PD Dikti sudah siap? Belum. Jadi jangan dilakukan Bapak Ibu. Mendingan kita melakukan yang structured form dulu. Nah ini kesepakatan perolehan kreditnya, ini ada identitas. Ini Bapak Ibu yang perlu kita susun, karena ini nanti penting untuk proses konversi dan penilaian. Rencana ke pembelajaran di sekolah atau satuan pendidikan, ini saya ambil contoh kalau mengajar di satuan pendidikan. Rencana kegiatan Merdeka Belajar, apa kegiatannya, dan capaian pembelajarannya apa. Jumlah durasi kegiatannya, misalnya kalau anak bahasa Inggris menyiapkan RPP, setiap minggu menyiapkan RPP 2 jam, berarti dikali 16 minggu. Berapa jumlah SKS-nya? Maka di sini. Lalu kemudian supaya apa? Kalau di sini ada menyiapkan RPP, di capaian pembelajarannya, di kurikulum prodi ada namanya Language Curriculum Development. Oh, capaian pembelajarannya sama dengan mata kuliah ini. Semester berapa? Capaian pembelajaran mata kuliahnya apa? Maka konversi mata kuliahnya jelas. Kegiatan di lapangannya bisa terkontrol dari rencana kegiatan, konversi nilainya juga bisa terkontrol dari apa-apa yang sudah kita sepakati. Sehingga nanti total kredit dari kegiatan Merdeka Belajar berapa SKS sudah ada di sini. Dan ini wajib Bapak Ibu harus ada sebelum mahasiswa keluar untuk Merdeka Belajar. Supaya dosen-dosennya itu tidak keberatan kalau harus mengakui. Kan misalnya gini, Pak Haris ngajar desain arsitektur, tapi kemudian anaknya ikut Merdeka Belajar. Bagaimana desain arsitektur nanti bisa diakui nilainya? Kalau dalam kegiatan rencana ini tidak ada satupun kegiatan yang mencerminkan capaian pembelajaran desain arsitektur. Maka ini perlu disusun dosen dengan mahasiswa dengan melibatkan dosen dan pendamping lapangannya. Karena kegiatan ini harus bisa dilaksanakan ketika Merdeka Belajar. Sehingga konversinya akan menjadi lebih mudah. Dan dokumen ini harus disepakati bersama antara mahasiswa, penanggung jawab di universitas, penanggung jawab di sekolah, dan ketua program studi. Sehingga Kaprodi tahu apa yang akan dilakukan, tahu apa konversinya. Nah ini untuk penjaminan mutu ada siklus PPEPP yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian Pak Haris dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk kita diskusi bersama-sama. Terima kasih Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Pak Haris sudah dimatiin kolomnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yanuar. Saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Ibu Uni Praptiningrum. Pertanyaannya adalah, Pak Yanuar, yang dimaksud Merdeka Belajar dengan boleh mengambil MK lintas universitas, prodi tersebut apakah harus sesama universitas negeri atau sesama universitas swasta atau boleh lintas universitas? Misalnya PTN ke PTS dan sebaliknya.
Mau langsung dijawab, Pak? Ya, langsung saja Bu. Dari esensinya, artinya mahasiswa seharusnya boleh. Tetapi kemudian kan di setiap perguruan tinggi atau prodi akan punya kebijakan akademiknya masing-masing. Misalnya gini Bapak Ibu, di UBL itu ada 5 atau 6 prodi yang akreditasinya A. Maka di dalam kebijakan Merdeka Belajar itu boleh ditetapkan oleh perguruan tinggi bahwa misalnya program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung, maka pertukaran mahasiswanya hanya boleh ke PTN atau program studi di PTS yang terakreditasi A. Jadi batasan itu Bu Uni tidak ada di panduan kurikulumnya, di panduan Merdeka Belajar maupun di Permendikbudnya. Sehingga itu murni diserahkan kepada program perguruan tinggi masing-masing untuk menetapkan kebijakan akademiknya. Kalau di UBL selama ini kita boleh misalnya program studi yang terakreditasi A tetap boleh bekerja sama dengan program studi yang terakreditasi B atau C dengan maksud untuk pembinaan. Sehingga program studi tersebut kita bina menjadi program studi binaan dari program studi yang terakreditasi A oleh Universitas Bandar Lampung. Jadi itu Bu, boleh kemanapun terserah dari kebijakan internal dari perguruan tingginya. Oke, pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Yang kedua adalah dari Pak Priyoto dari Untak Surabaya. Jadi boleh belajar di konsultan atau kontraktor? Begitu Pak pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu, tergantung dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi atau program studinya. Tetapi Pak Priyoto, Bapak harus melihat Permen 50 berapa tadi ya? Utama karena di situ ada kriteria mitra yang bisa kita jadikan mitra untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak nanti teman-teman program studi yang lain juga ketika menentukan institusi untuk menjalankan atau kerjasama Merdeka Belajar, maka harus dilihat dari indikator nomor 6 di Permen nomor 754 tadi yang tahun 2020 tadi tentang indikator kinerja utama. Boleh Pak, konsultan karena itu kan terkait dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusannya. Selama di sana itu berkaitan dengan arsitektur dan memang mereka bekerja sesuai dengan tupoksi arsitektur maka boleh. Yang kita hindari adalah Bapak Ibu selama ini pengalaman magang kita itu biasanya kalau anak magang tidak ditempatkan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan fungsinya. Mohon maaf, kalau magang ada yang disuruh fotokopi, ada yang bikin kopi, ada yang nyapu ruangan, bersih-bersih dan sebagainya. Itu yang kita hindari dari kegiatan Merdeka Belajar. Maka Bapak Ibu penyusunan kesepakatan perolehan kredit pembelajaran itu wajib hukumnya harus ada sehingga baik dosen, mahasiswa maupun pendamping lapangan tempat dia magang tadi tahu anak ini selama 6 bulan di konsultan atau di kontraktor itu tugasnya A, B, C, D dan dia akan dikonversi kepada nilai pembelajaran mata kuliahnya. Mungkin itu Bu Sofia, mudah-mudahan menjawab Pak Priyoto. Ya Pak, kemudian ini ada pertanyaan lagi tambahan dari Bu Uni. Ya. Belum ada panduan bakunya ya, gitu. Jadi saya kalau untuk panduan baku juga saya masih bingung sebenarnya kemarin-kemarin mengerjakan kan kita nggak ada panduan baku. Namun kemudian pada materi Pak Yanuar tiba-tiba ada 12 bab gitu kan yang untuk kurikulumnya. Jadi untuk luaran-luarannya kemudian tiba-tiba banyak gitu indikatornya, kriterianya. Nah, itu kita merujuk kepada materi ini atau kita lanjutkan yang udah kita lakukan gitu. Karena untuk kami sendiri yang mendapatkan hibah ini kan monefnya awal November ya Pak ya, maksudnya tiba-tiba kita dapat masukan gini agak shock juga gitu. Kira-kira gimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Baik, Bu Sofi, untuk panduan reorientasi kurikulumnya sudah ada panduan bakunya di panduan penyusunan KPT tahun 2020 yang saya ambil 12 bab itu tadi.
Kemudian kalau panduan implementasi Merdeka Belajar itu juga sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Dirjen Dikti pada akhir April. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca buku panduan implementasi Merdeka Belajar itu masih sangat umum. Belum bisa dikatakan sebagai panduan teknis. Makanya Bu Sofi dan Pak Haris di tingkat UBL kita sudah punya buku panduan implementasi Merdeka Belajar. Jadi bagaimana Merdeka Belajar, penjaminan mutunya, POB-nya, prosedur operasional bakunya, syarat mahasiswa, langkah-langkahnya itu sudah ada Bu Sofi. Nanti bisa saya bagikan. Mengenai pertanyaan, apakah kita harus sesuaikan dengan pedomannya? Kalau menurut saya, mumpung belum terlanjur, Pak Haris, ini kan masih kesempatan kita nih masih ada nih untuk menentukan yang 12 bab tadi. Kita lakukan saja semaksimal mungkin. Karena sekali lagi dalam penyusunan kurikulum, kita perlu merubah mindset kita. Selama ini kalau kita berbicara kurikulum, banyak pemahaman Bapak Ibu di luar sana yang kurikulum itu adalah list mata kuliah saja. Padahal kurikulum itu minimal kalau dari buku panduan harus mencakup 12 bab tadi Bu Sofi. Sehingga saran saya mumpung masih ada waktu beberapa saat, kita kerjakan sesuai dengan 12 bab itu. Sehingga nanti ketika ada monef, karena yang panduan kurikulum terdahulu itu tidak sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu Sofi. Kalau kita tetap teruskan dengan panduan yang 2019, saya khawatir kurikulum kita pada akhirnya nanti harus tetap direvisi lagi sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi mumpung masih ada waktu, nanti insya Allah saya juga bisa bantu Pak Haris. Saya sudah punya draftnya, draft mentahnya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris yang 12 bab itu apa saja ada di dalam babnya dan draft isian-isiannya nanti bisa saya share ke Bu Sofi dan Pak Haris supaya Bapak tinggal ganti sesuaikan dengan isi 12 bab itu. Jadi sebaiknya disesuaikan Bu Sofi. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hands atau langsung bicara saja. Oh, ada dari Bu Estuti Rohimah. Mohon penjelasan masih belum jelas dengan satu SKS implementasinya berubah tidak 50 menit. Silakan Pak Yanuar. Baik, Bu Estuti, terima kasih. Di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2015, SN Dikti juga, sebenarnya harusnya Bu, implementasi satu SKS itu tetap 170 SKS. Tetapi karena yang selama ini dibagi dalam 3 jenis kegiatan, yaitu satu adalah pembelajaran tatap muka di kelas, itu 50 menit, yang kita lakukan di kelas, kemudian ada tugas mandiri, itu 60 menit, dan tugas terstruktur 60 menit. Sehingga sebenarnya satu SKS itu bobotnya itu sama dengan 170 menit. Begitu juga dengan kegiatan misalnya praktik mengajar atau magang atau di laboratorium. Itu kan ada praktiknya 100 menit dan tugas mandirinya 70 menit. Totalnya tetap 170. Nah, di kegiatan Merdeka Belajar ini, kegiatan membangun desa, penelitian dan sebagainya, satu SKS-nya tetap setara dengan 170 menit. Sehingga sebenarnya yang berubah hanya saja pelaksanaannya yang sedikit berubah. Sehingga satu SKS itu untuk satu semester kalau kita lihat di buku panduan itu setara dengan 2.720 menit kegiatan. Itulah yang akan kita jadikan panduan dalam penyusunan tadi kesepakatan perolehan kredit pembelajaran. Mahasiswa melakukan kegiatan berapa menit, nilainya kita bagi dengan 2.720. Kalau dia lebih dari itu, maka mungkin nilainya 1,5 SKS, 2 SKS, dan sebagainya. Itu Bu Tuti yang kami dari tentang SN Dikti. Jadi tidak berubah, tetap satu SKS itu bebannya adalah 170 menit. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Ini ada pertanyaan dari Pak Haris, silakan Pak Haris. Ya, langsung aja Pak Haris, di unmute. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar, mohon izin.
Tadi pas Pak Yanuar memaparkan materi yang tentang 12 bab itu tadi, Ya. itu bukan yang di bagian kebijakan akademiknya, tetapi yang di poin 2 ya, pembuatan buku ya Pak ya. Karena tadi saya menyatatnya sepertinya tadi masih di kebijakan akademik gitu di yang saya tangkap sih, tapi mungkin saya salah mencatat. Sehingga kalau 12 bab itu tadi sudah masuk ke kebijakan akademik, nah terus buku panduannya itu kontennya apakah berbeda ataukah lebih spesifik dari yang kebijakan akademik, atau saya yang salah tangkap nih Pak Yanuar, mohon mohon arahannya nih, penjelasan. Mungkin yang ini Pak, sebentar saya carikan. Ini ya Pak ya? Iya. Ini 12 bab ini dokumen kurikulum Pak. Dokumen kurikulum ya? Dokumen kurikulum. Jadi apa saja yang harus ada di dokumen kurikulum. Karena saya melihat bahwa pemahaman kita rata-rata kalau kita berbicara tentang kurikulum yang dikasih hanya list mata kuliah. Pak minta kurikulumnya dong Pak, kurikulum prodi tertentu. Pasti yang akan dikirim adalah list mata kuliahnya, semester 1, semester 2, dan sebagainya. Maka di buku panduan yang baru Pak Haris, kurikulum itu harus mencakup 12 bab ini Pak Haris minimal. Oh jadi, mohon izin Pak, jadi kalau slide sebelumnya boleh lihat Pak sebentar? Sebelumnya yang mana? Ya slide sebelum ini, slide sebelum ini. Oh jadi memang. Oh mungkin yang Pak Haris maksud adalah yang di buku pedoman ya? Iya, apa enggak, tadi kok saya melihatnya lah dari kebijakan langsung ke 12 bab itu ya, berarti mungkin saya salah. Nah ini ya. Kebijakan akademiknya ini Pak Haris isinya nanti. Berbeda dengan yang item 12 bab tadi itu ya, ini ya, udah beda step ya. Beda, karena ini kan kebijakan akademiknya, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini sebagai acuan Pak Haris. Kalau yang 12 bab tadi adalah dokumen kurikulum kita yang baru. Berarti yang 12 bab tadi itu untuk luaran 3 ya Pak Yanuar ya? Luaran 3 itu adalah kurikulum. Iya. Ya. Jadi yang pertama adalah kebijakan akademik, ini Pak Haris yang kira-kira isinya ini. Yang kedua adalah panduan implementasi kerjasama. Nah panduan ini nanti kaitannya dengan panduan teknis. Bagaimana kalau mau kerjasama dengan QS Top 100, apa yang akan dilakukan? Itu ada di buku panduannya. Panduan itu bersifat teknis. Kalau kebijakan itu bersifat prinsipnya. Boleh dengan ini, kan hanya boleh saja. Tetapi bagaimana untuk melakukan kerjasama dengan kontraktor misalnya, itu harus diacu dalam buku panduan teknisnya. Sehingga luaran satunya adalah kebijakan atau peraturan akademik, luaran duanya adalah buku panduan implementasi kerjasama kurikulumnya, luaran 3 adalah dokumen kurikulum yang 12 bab tadi Pak Haris. Ya sudah mulai lebih jelas Pak. Jadi saya salah tangkap terkait dengan 12 bab tadi itu ada di bagian mana ya? Iya, 12 bab itu adalah dokumen kurikulumnya Pak Haris. Kalau di buku panduan implementasi kerjasamanya berarti slide yang sebelumnya tadi itu ya, atau gimana Pak? Nanti saya kasih Pak Haris. Nanti saya kasih panduan itu isinya apa saja sih gitu. Jadi kalau tidak salah itu hanya ada 3 bab Pak Haris. Bab 1 adalah ketentuan umum, kemudian bab 2 adalah POB-nya, panduan praktisnya, bab ketiganya adalah penjaminan mutu dan keberlangsungan, keberlanjutannya. Iya. Oke, berarti nanti kita mungkin sambil menyicil yang luaran 1 dan 2, yang 2 ini ya, yang 12 bab ini justru yang harus segera kita kejar ya untuk ini ya. Karena menurut saya dari hibah ini Pak Haris yang paling penting adalah di luaran 3 dan luaran 6. Kerjasama ya. Ya, luaran 3 itu adalah kurikulumnya seperti apa, dan luaran 6 itu adalah kerjasamanya dengan siapa saja. Maka jaminan kurikulum itu bisa implementasi semester depan. Gitu Pak Haris. Ya baik, terima kasih Pak Yanuar. Saya kembalikan ke Bu Sofi. Ya, terima kasih Pak Haris.
Jadi di luaran 3 itu selain yang 12 bab itu ada juga rancangan implementasi MBKM Prodi-nya gitu ya Pak ya. Jadi plus gitu ya. Kalau yang tadi kan itu tentang penjelasan tentang dokumen kurikulumnya, tapi kan belum membahas yang mana yang mata kuliah apa saja yang mau dijadikan di mata kuliah apa saja yang nantinya akan ditukar menjadi kegiatan MBKM gitu Pak. Kalau naskah kurikulum kan belum membahas itu ya, baru menjelaskan tentang evaluasi kurikulumnya. Gimana Pak? Kalau nggak salah ada Bu di bab 12-nya. Oh gitu. Ya, bab 12 itu kan tentang mekanisme dan manajemen implementasinya. Sebentar, saya kasih share screen dulu. Loh, malah hilang. Sebentar, Bu. Sudah terlihat, Bu Sofi? Sudah, Pak. Nah, ini, Bu. Ada di bab 11, itu rencana implementasi dan MBKM. Jadi bagaimana implementasi kurikulumnya, bagaimana keterkaitan antara MBKM, antara kurikulum dengan implementasi MBKM. Tadi kan di salah satu slide saya menayangkan kalau tidak salah itu ada jembatannya. Karena kurikulum itu harus tetap berdiri sendiri, merdeka belajarnya. Nah ini tadi saya. Kurikulum kita itu harus tetap berdiri sendiri. Nah begini kurikulumnya. Lalu Merdeka Belajar itu adalah model pembelajarannya. Nempel saja dia, Bu. Baru kita tentukan kebijakan akademiknya. Aturan dari prodi arsitektur bagaimana? Apakah mahasiswa misalnya boleh pembelajaran lintas prodi di luar UBL? Ini kebijakannya. Bagaimana konversinya? Itu diatur juga di kurikulum, Bu Sofi. Jadi kan ada mekanisme implementasi dan keterkaitannya dengan MBKM. Ada ini, lalu kemudian perlu juga nanti dilampirkan jembatannya, Bu. Kurikulum kan sudah ada, mata kuliah harusnya belajar di kelas. Tapi kalau ada mahasiswa yang magang di kontraktor, bagaimana pengakuannya? Maka yang saya sampaikan tadi harus ada dokumen kesepakatan perolehan kredit pembelajarannya. Sehingga esensi dari Merdeka Belajar itu untuk memenuhi capaian pembelajaran atau menambah capaian pembelajaran program studi. Sehingga kalau di sini ada berarti tinggal ditranslate ke sini konversi. Kalau di sini tidak ada berarti bagaimana kesepakatannya? Apakah mau ditambahkan atau seperti apa? Mungkin disambung Bu Sofi? Ya oke Pak. SPUK ini apa ya Pak ya kalau boleh tahu Pak? Oh, SPUK itu singkatan dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, Bu. Karena di CPL kan nanti ada 4 itu. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Di masing-masing mata kuliah itu kan harus mengampu CPL Prodi, sub CPL-nya. Nah, makanya nanti kayak misalnya UN1 itu di capaian pembelajaran lulusannya, di dokumen CPL-nya, dia mengampu S1. Oh, berarti sikap yang pertama. Kemudian dia mengampu pengetahuan yang kelima. Dia mengampu keterampilan umum yang kedua gitu. Jadi S1, P2 dan seterusnya. Keterkaitan sehingga setiap mata kuliah nanti mendorong nih, mendukung ketercapaian CPL prodinya. Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak berkontribusi sama sekali terhadap pencapaian CPL-nya. Maka mata kuliah itu harus ada deskripsi CPL-nya juga, Bu Sofi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Bu. Silahkan dilanjut Bapak Ibu yang lain, kalau masih banyak pertanyaan. Itu dari Pak Priyoto, Bu, di chat, Bu Sofi. Ada pertanyaan lagi Pak, dari Pak Priyoto, Untak Surabaya. Kebijakan PT biasanya ada batasan yang bisa dan boleh menjalin kerjasama. Prodi biasanya tidak boleh, berarti harus ada kerjasama PT dulu agar Merdeka Belajar bisa dijalankan. Gimana Pak? Betul Pak.
Jadi biasanya program studi itu tidak boleh langsung melakukan kerjasama dengan institusi di luar PT-nya. Maka harus ada kebijakan akademik, ini kesepakatan UNTAK sendiri nanti Pak, apakah memberikan keleluasaan pada fakultasnya untuk menjalin MOU dengan mitra, atau semua MOU dan kerjasama di level universitas. Baru kemudian nanti di level bawahnya, di level implementasi, ada PKS antara prodi dengan mitranya Pak. Memang benar ada aturannya Pak Priyoto, tidak boleh misalnya prodi langsung membuat MOU karena nanti fungsinya universitas apa kemudian. Maka harus dibuat dulu MOU tingkat universitasnya, baru turunannya, karena biasanya MOU kan ada tridharma. Kalau Merdeka Belajar kan tidak harus tridharma. Di PKS itu juga Pak sebaiknya didiskusikan terkait dengan pembiayaan Pak. Karena ini sangat riskan sekali, nanti kebijakan akademiknya juga di UNTAK harus membicarakan tentang pembiayaan. Karena misalnya contoh seperti ini Pak, mahasiswa ada 20 orang yang ikut Merdeka Belajar magang di perusahaan PT Garuda misalnya. 20 orang ini kan tetap bayar SPP Pak ke universitas. Mereka nanti ketika magang juga mendapatkan gaji dari tempat magangnya misalnya. Nah, lalu bagaimana hitung-hitungan pembiayaannya? Nah, itu harus juga disepakati antara program studi dengan mitra Merdeka Belajarnya. Itu sangat penting dan memang harus ada. Jangan sampai hak mahasiswa kita jadi terenggut, Pak. Misalnya, kita juga harus berjuang pada perusahaan atau mitra tempat mereka magang. Karena di dalam buku panduannya juga ada hak dan kewajibannya, Pak. Misalnya, kalau mahasiswa mengajar di satuan pendidikan, itu kan harus kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Mereka yang akan menyeleksi, mereka akan menempatkannya di mana, mereka juga berkewajiban untuk membiayai mahasiswa selama melakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan itu yang harus aktif adalah prodinya, Pak. Karena kalau mahasiswa mau meminta haknya itu, mereka tidak berani, Pak. Jadi prodi harus aktif, harus berani untuk meminta pembiayaannya. Saya ambil contoh misalnya di UBL, Pak, ada mahasiswa hukum dan manajemen yang magang di Bank Lampung selama 1 semester. Dan alhamdulillah mereka dapat gaji, dapat uang transport, dapat uang makan setiap harinya, sehingga Merdeka Belajar selain dapat ilmu, dapat praktek, juga dapat pemasukan gitu. Mungkin itu Pak Yoto. Sebenarnya bisa di-unmute dan langsung ngomong sendiri sih Pak. Mohon izin Pak Yanuar. Iya Pak. Berkaitan dengan kalau itu kan magang di perusahaan ya, atau di konsultan atau kontraktor, memang ada gaji atau ada salary biasanya. Tapi kalau misalnya Merdeka Belajarnya ini mengambil kuliah di perguruan tinggi lain, ini masalah pembiayaannya bagaimana? Kan dosennya kan harus dibayar. Itu berarti harus tercantumkan dalam kerjasama juga Pak Yonar ya? Iya Pak, harus ada di dalam perjanjian kerjasamanya. UNTAK juga dapat permata sakti Pak, banyak juga mahasiswa kita UBL yang masuk ke UNTAK dan UNTAK yang masuk ke UBL. Jadi nanti mudah-mudahan setelah permata sakti berakhir kita masih bisa melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa antara UBL dengan UNTAK mudah-mudahan ke depannya. Kalau selama ini kan pembiayaannya masih dari Belmawa, baik dosennya, mahasiswanya maupun pembiayaan lain-lain kan masih dibiayai. Nanti ketika permata sakti sudah berakhir, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut sehingga terjadi kerjasama pertukaran mahasiswa antara UBL dengan UNTAK. Siap, Pak Yunar. Terima kasih Pak Yunar. Ya, terima kasih Pak Pri. Silakan para peserta lain yang ingin bertanya bisa langsung ngobrol sama Pak Yanuar. Mungkin ada tambahan lagi Pak Haris atau Bu Ai terkait kita juga harus bikin luaran berapa Bu yang Bu Ai kerjakan? 2. Luaran 2 ya? Buku panduan. Buku panduan kemarin kami mengerjakan sepertinya ada sedikit mispersepsi ya. Coba silakan dijelaskan Bu Ai. Iya Pak, kita itu kan sudah
kita udah curi start sebenarnya, nggak dari yang lain ya. Jadi kita sudah mengerjakan. Kemudian, tapi setelah kita kemarin mendengar sedikit penjelasan dari Pak Yanuar, ternyata kok kayak salah gitu. Yang selama ini saya buat, kebetulan saya kebagian buku panduan tuh Pak. Jadi saya di buku panduan itu menjelaskan bagaimana program studi itu menjalankan MBKM. Kemudian bagaimana mitra itu bisa bekerja sama, terus bagaimana mahasiswa itu menjalankan MBKM gitu Pak. Jadi sepertinya ada yang salah gitu, gimana Pak? Terima kasih. Baik, saya sudah lihat juga draftnya Bu Ai. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau panduan implementasi Merdeka Belajar, itu kita sudah punya di level universitas Bu Ai. Jadi nanti Prodi tinggal mengambil turunannya. Yang menjadi target luaran kedua kita itu sebenarnya adalah panduan kerjasama implementasi kurikulum MBKM. Jadi panduan kerjasamanya, Bu. Bagaimana menjalin kerjasamanya, kriterianya, POB-nya, siapa yang tanda tangan, pelaksanaan, penjaminan mutu, terkait kerjasama kurikulum MBKM-nya. Misalnya nih, UBL ingin bekerja sama dengan Pak Pri di UNTA. Prosedurnya gimana? Kalau di implementasi Merdeka Belajar yang kita set di universitas belum ada, karena di situ panduan implementasinya. Sedangkan panduan kerjasamanya nanti program studi silahkan membuat. Nah ini sebenarnya saya juga sudah punya draftnya Bu Ai terkait dengan bab-bab, subbabnya, isinya apa saja. Nanti bisa saya share juga ke Bu Ai supaya lebih memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan luaran yang keduanya. Karena yang saya pahami, hibahnya ini kan hibah program studi menerapkan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar. Jadi buku panduannya itu panduan tentang bagaimana kerjasamanya. Kalau yang panduan implementasi itu Belmawa sudah punya hibah tersendiri Bapak Ibu, namanya hibah COE Merdeka Belajar. Center of Excellence Merdeka Belajar ada di skema 1 dan skema 2. Skema 1 itu menyusun kebijakan akademik, dokumen dan sebagainya. Skema 2 itu nanti sebagai pilot study-nya. Kalau mau magang itu seperti apa lesson learn-nya akan seperti apa gitu. Jadi kalau implementasi Merdeka Belajarnya Bu Ai sudah ada kita, sudah punya. Prodi tinggal menurunkan gitu. Kalau yang tadinya ada untuk semua prodi, sekarang hanya untuk prodi arsitektur. Tinggal nurunkan saja. Yang harus dibuat Bu Ai dan tim teman-teman itu adalah panduan kerjasama implementasi kurikulum. Panduan kerjasamanya, bagaimana untuk melakukan kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Ai. Ya, bisa Pak. Jadi mungkin memang kita misunderstanding tadinya. Jadi kita kerjakan dulu baru berkonsultasi ya, harusnya kita berkonsultasi dulu baru mengerjakan ya, atau dari awal kita sudah melakukan workshop ini. Tapi ya alhamdulillah jadi dengan adanya workshop ini kan jadi tahu ya yang walaupun tinggal bentar lagi nih ada monef ya, apakah sempat atau enggak saya juga nggak tahu nih. Insya Allah nanti kita share di 6 prodi itu, mudah-mudahan bisa sedikit membantu dan sedikit menenangkan karena tidak terlalu banyak lagi kerjaannya. Nah ini mungkin yang masih banyak Bu Sofi, karena Bu Sofi terkait dengan reorientasi kurikulum, mungkin nanti Bu Sofi yang akan lebih banyak Bu Ai, karena tadinya hanya beberapa bab, sekarang dengan KPT 2020 itu harus 12 bab minimal. Itu standar minimalnya Bu Sofi. Jadi kalau ada profil lulusan, ada yang lain-lain itu maka akan lebih banyak lagi. Yang banyak babnya kan Pak, yang banyak Pak. Babnya yang banyak. Ini kan terserah kita ya. Satunya itu kan cuma profil yang banyak babnya. Identitas. Jadi bab satunya itu cuma nama prodi, kapan didirikan, status akreditasi, gelar, penyebutan dan sebagainya. Jadi banyak babnya aja, tapi sebenarnya intinya Bu Sofi sudah kemarin saya juga sudah lihat kurikulumnya Bu Sofi itu sepertinya landasan hukumnya perlu diperbaharui. Saya nggak tahu Bu Sofi dapat dari mana, tapi
kelihatannya itu banyak peraturan tentang desanya. Padahal kalau di KPT itu harusnya adalah terkait dengan SNDikti, terkait dengan KKNI, kemudian implementasi KKNI di perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi makanya kemarin waktu Bu Sofi kirim kan saya bilang, Bu, landasan hukumnya, karena saya baca masih banyak tentang desa, tentang desa. Oh, oke, Pak. Iya, iya, Pak. Nanti diperbaiki, Pak. Ya, ya, Bu. Kemudian untuk isinya kan tadi saya baca lagi di pedomannya Pak Yanuar, Ya. itu bisa kita tinggal switch aja ya dari maksudnya dari yang deskripsi yang sudah saya buat tentang CPL. Nah, di situ juga ada babnya kan, kemudian evaluasi, kemudian tentang tracer studi. Sebenarnya apa yang kita lakukan di prodi memang memuat ke arah situ gitu. Jadi tinggal dipindahkan babnya aja gitu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, dan sebaiknya di salah satu acuan itu, Bu Sofi, landasannya, kalau bisa ada keputusan asosiasi, Bu, supaya lebih kuat kita. Misalkan capaian pembelajaran lulusan yang sudah diputuskan oleh asosiasi, atau nama-nama mata kuliah, atau profil lulusan yang sudah diputuskan asosiasi, itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Di Ristek Dikti juga sudah ada tempat downloadnya untuk CPL, baik CPL yang sudah di-approve oleh Bilmawa maupun CPL yang baru diajukan oleh program studi atau asosiasi. Kayaknya saya sudah dari apa ya Pak ya? Dari Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia. Rujukannya dari situ untuk CPL-nya Pak. Iya, itu gimana? Berarti sudah benar, Bu. Ya, jadi kita rujukan CPL-nya dari Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia. Iya, siap. Mungkin ada lagi buat peserta yang ingin bertanya. Pak Yanuar mungkin mau menambahkan lagi? Atau mungkin dari yang lain yang ada. Atau untuk Bapak Ibu yang juga sama-sama mendapatkan hibah, apakah mau sharing kendalanya dan mau dikonsultasikan kepada Pak Yanuar, sangat dipersilahkan. Langsung saja langsung saja bicara di sini, kami persilakan. Enggak ada kayaknya. Enggak ada, Bapak Ibu? Yang menurut saya penting, Bu Sofi, kurikulum kita itu harus tetap kurikulum yang mandiri. Artinya, karena Merdeka Belajar ini kan tidak untuk semua. Ada mahasiswa yang ingin merdeka belajar, ada mahasiswa juga yang ingin tetap di program studinya. Jadi desain kurikulumnya harusnya adalah tetap desain kurikulum program studi yang normal. Artinya kesampingkan Merdeka Belajar, tetapi Bapak Ibu, di dalam menyusun mata kuliah, itu kan ada hierarki horizontal, ada hierarki vertikal. Jadi yang vertikal ke atas ini adalah berdasarkan tingkat kesulitannya, mana yang paling sulit. Nah, Bapak Ibu, kalau di prodi pendidikan bahasa Inggris, di semester 6-7 itu kita kumpulkan mata kuliah yang kira-kira ketika mahasiswa melakukan Merdeka Belajar, itu mudah dikonversinya. Misalnya, saya ambil contoh di semester 6, ada UN 402, itu kalau tidak salah, ada IP 601, itu kalau tidak salah adalah community development atau pemberdayaan masyarakat. Sehingga ketika mahasiswa merdeka belajar kegiatan apapun, asistensi mengajar, kemudian magang, kemudian penelitian, kemudian proyek independen, itu muatan pemberdayaan masyarakat bisa masuk ke sana. Sehingga memudahkan untuk mahasiswa bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Di semester 6, kalau prodi bahasa Inggris itu ada language curriculum development, kemudian micro teaching, kemudian silabus desain dan sebagainya. Itu ketika mahasiswa melakukan kegiatan Merdeka Belajar asistensi, maka itu mudah sekali untuk dikonversi. Karena ketika asistensi mengajar di satuan pendidikan pasti melakukan itu. Gitu. Oh iya Bapak Ibu, mumpung ingat ini
kemarin waktu saya diskusi dengan teman-teman dari Universitas Samudra di Aceh, ada pertanyaan, Pak, kalau mata kuliahnya dikumpulkan menjadi satu, misalnya language curriculum development, anak-anak kemudian mengajar di sekolah, kan secara teori mereka belum dapat, Pak, teorinya. Bagaimana mereka bisa terjun ke lapangan dan mengembangkan kurikulum? Setelah banyak diskusi, ada usulan ini yang sangat bagus sekali dari Prof. Teguh. Karena di prosedur implementasi Merdeka Belajar, sebelum mereka melakukan Merdeka Belajar keluar kampus, itu kalau di UBL ada namanya bimbingan teknis, Pak. Kalau PPL, magang mungkin pembekalan. Nah, untuk memenuhinya, maka pembekalan itu bisa kita buat menjadi pembelajaran sistem blok. Artinya, misalnya di semester itu mahasiswa mengambil 4 mata kuliah yang akan dikonversi dari kegiatan Merdeka Belajarnya. Misalnya, gambar arsitektur 4, kemudian teori desain, kemudian dan sebagainya. Sebelum mereka berangkat, maka satu SKS ini sudah dicicil di awal. Artinya apa? Ketika pembekalan, materi-materi pengetahuan tentang desain, tentang apa tadi yang akan dilakukan di lapangan, itu dilakukan bimbingan teknisnya, Pak Haris. Jadi misalnya ada 4 mata kuliah ini, mereka perlu tahu teorinya dulu, baru boleh melakukan Merdeka Belajar prakteknya. Maka 4 mata kuliah ini menjadi materi pembekalan, Pak Haris. Jadi nanti kita undang dosen pengampu masing-masing. Di hari pertama itu pembekalan tentang desain arsitektur misalnya. Apa saja yang perlu diketahui sebelum mereka berangkat ke tempat magangnya, ke kontraktornya. Kemudian visual apa dan sebagainya. Sehingga pembelajaran mahasiswa itu kombinasi antara pembelajaran sistem blok di awal waktu BIMTEK dengan pembelajaran praktek langsung di lapangan Merdeka Belajar. Pembekalan tidak harus satu SKS, tidak harus dan sebagainya. Yang penting teori yang harus dikuasai mahasiswa sebelum mereka Merdeka Belajar itu sudah bisa tersampaikan. Bisa saja bobotnya hanya 0,5 SKS. Bisa jadi bobotnya 0,75 SKS. Tetapi intinya adalah jangan sampai mahasiswa kita ketika mereka berangkat Merdeka Belajar itu teorinya belum diberikan sama sekali. Sehingga mahasiswa akan sangat kesulitan ketika melakukan Merdeka Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, selama mereka Merdeka Belajar kan pasti akan ada monitoring dan evaluasi. Maka di setiap bulan atau 2 bulan sekali atau di pertengahan kita adakan monitoring secara daring yang intinya adalah kita menanyakan kepada mahasiswa terkait materi-materi pembelajaran itu apa kendala yang ditemui di lapangan. Kita carikan solusi dari sisi teorinya. Maka pada waktu Monef itu juga menjadi salah satu model pembelajaran Merdeka Belajar yang dialihkan menjadi daring. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana implementasinya nanti. Jangan sampai mereka sudah turun ke lapangan tapi teorinya belum dapat sama sekali. Maka perlu dilakukan BIMTEK di awal dan juga Monef di pertengahan. Sehingga perjalanannya akan bersinergi antara di lapangan dengan pembelajaran secara teori di universitas. Mungkin itu Bu Sofi yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Yanuar. Apa masih ada pertanyaan dari peserta? Saya beri kesempatan lagi. Nanti mungkin selama berjalannya waktu sampai sebelum Monef kita lebih banyak diskusi Pak Haris supaya luaran-luaran yang kita hasilkan itu juga bisa sesuai dengan apa yang kita pahami dan apa yang diharapkan oleh Belmawa. Karena tujuan kita di UBL salah satunya adalah visi besarnya adalah UBL ini akan menjadi Center of Excellence implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di tahun 2021 akan ada kompetisi Kampus Merdeka. Ini informasinya sudah di-share oleh Dikti dan itu nanti kita akan masuk ke sana semua. Sehingga UBL insya Allah benar-benar bisa menjadi percontohan dari implementasi Merdeka Belajar. Cukup Bu Sofi?
Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita coba ambil screenshot foto dulu, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang bisa dinyalakan dulu kameranya. Yusuf yang screenshot. Hah? Ya. Oke, saya tunggu. Sebentar. Siap Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak para peserta atas waktunya. Terima kasih Pak Yanuar atas waktunya juga. Saya mungkin Bu Ai bisa menutup, saya serahkan kepada Bu Ai. Oke, sebelum Terima kasih Bu Sofi saya ingin menyampaikan atas terima kasih terima kasih Bu Sofi, Bu India, terima kasih Pak Hari. terpandunya acara ini dengan baik ya, mudah-mudahan semuanya bisa sedikit terbuka wawasannya tentang MBKM ini. Terus terang kami juga yang sudah mendapatkan hibah dan uang sudah ada gitu, masih kebingungan gitu. Mungkin apalagi Bapak Ibu yang belum dapat hibah, tapi mudah-mudahan tahun depan dapat ya Bapak Ibu semua. Tapi dengan adanya hibah, alhamdulillah membuat kita semua jadi tambah sibuk ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita bersama ya. Oke. Untuk peserta mohon untuk mengisi absensi. Apakah sudah semua absen? Karena otomatis sertifikatif. Nanti di sertifikat sertifikat yang dikirim berdasarkan absensi. Oke, gitu. Oke, kalau sudah absen semua, mungkin sertifikatnya sudah langsung otomatis terkirim ke email masing-masing ya, Bapak Ibu. Jadi kami tidak membuat sertifikat itu, kami tidak membuatnya secara manual, kami tidak ketik. Jadi Bapak sendiri yang ketik. Jadi kalau misalnya namanya salah, mungkin ada kesalahan di pengetikan dari Bapak Ibu. Silahkan diisi ulang kalau misalnya namanya kurang, tadi ada yang kurang rapi katanya ya. Gimana? Bu, siapa tadi yang? Siapa? Stefani ya? Oke, kalau misalnya masih bermasalah sertifikatnya bisa japri nomor yang ada di pengumuman kemarin ya, di poster. Nanti bisa dibantu kalau misalnya sertifikatnya masih belum ini nih, karena zaman sekarang sertifikat itu penting banget ya. Selain ilmu tentunya ya. Dapat kum ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti kita akan ada acara lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir juga di lain kesempatan ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu punya saran untuk kita, silahkan juga disampaikan ke nomor telepon yang ada di poster. Itu nomor telepon Prodi, jadi mau 24 jam memberikan saran silahkan saja. Untuk Pak Yanuar, terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya dan bimbingannya. Nanti kami akan terus berkonsultasi dengan Bapak. Kemudian oke, bagi Bapak Ibu yang mau meninggalkan ruangan, silahkan. Kami sudah menutup acara ini dan saya mohon maaf selaku panitia apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar. Hari, terima kasih. Mudah-mudahan sukses lanjut terus. Dan insya Allah siap untuk berdiskusi lagi. Amin.
Terima kasih Pak Beni. Terima kasih juga Pak Yanuar. Monggo silakan. Namanya terlalu Mohon izin live Bu Ai ya, Pak Haris. nggak bisa. Oh ini bisa kayak gini. Mana tadi tuh? Nih, kepanjangan ya. Gimana ya?